yang diizinkan. Kami undang kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini. Biarkan kami memberi luas pribadi. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sebentar untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Rapat Tuhan, turun atas hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai hamba-Mu ini luar biasa untuk menyampaikan singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami malam hari ini. Berbicara Bapa bagi kami pada saat malam hari ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan mengucapkan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, shalom saudara. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan malam hari ini, sebab Tuhan baik, amin. Apapun yang sudah kita kerjakan sepanjang hari ini, sekalipun cuaca mungkin dari kemarin malam saudara kencang sekali saudara angin ya. Kemarin malam juga sekitaran jam 11 saudara, selesai kaum pria saya pulang, tiba-tiba hujan kenceng, rumah kami semua bocor saudara. Ya, sampai airnya netes di lampu. Saya takut konslet itu lampu, karena saya tahu saudara, kalau di rumah itu kalau hujannya tidak ada angin kencang semuanya baik-baik saja. Tapi kalau sudah ada angin kencang, saya rasa saudara, kita punya rumah semua pasti bakal masuk air ya, dari segala sisi saudara ya. Jadi puji Tuhan, sekalipun tadi hujan saudara, saya sempat takut juga nanti takut banjir ya, yang ketiga kali saudara. Kalau banjir lagi, tadi di Bakung air sudah naik, bahkan ada banyak orang-orang sudah membersihkan pinggiran-pinggiran selokan supaya tidak ada yang tersumbat. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara, seberapapun kita yang hadir malam hari ini, mari kita tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan 2, 1, ya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Firman Tuhan malam hari ini berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi apa saudara? Menjadi apa saudara? Menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, kalau saudara perhatikan kalimat yang pertama, dan sekalipun ia adalah anak. Anak di sini saudara menunjukkan status Yesus sebagai anak Allah. Sama-sama katakan anak Allah. Anak di sini saudara menunjukkan status Yesus sebagai anak Allah yang memiliki kedudukan ilahi dan sempurna. Tetapi saudara, sekalipun Yesus statusnya sebagai anak Allah, tetapi semua hak keistimewaan yang ada dalam diri Yesus dia lupakan semuanya waktu dia turun ke dalam dunia sebagai anak manusia. Dan Yesus menolak diperlakukan khusus, dan Yesus juga tidak menempuh jalan yang aman dan nyaman. Yesus justru memilih jalan penderitaan sampai dia disalibkan. Saudara bisa bayangin saudara, Yesus itu dia punya status anak Allah, pasti punya hak keistimewaan. Tetapi Yesus tidak pakai hak keistimewaannya itu saudara, tetapi justru dia memilih jalan yang tidak aman, jalan yang tidak nyaman, yaitu jalan yang penuh
penderitaan. Makanya Yesus katakan, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sampai Yesus mati di atas kayu salib. Makanya firman Tuhan di ayat selanjutnya berlaku. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya itu, kenapa Yesus harus menderita? Kenapa Yesus harus taat belajar ketika dia harus menderita di dalam dunia? Karena Yesus ingin mencapai kesempurnaan, saudara. Sama-sama katakan kesempurnaan. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya di kalimat akhir supaya ia menjadi apa, saudara? Menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, bagaimana orang mau taat kepada Yesus kalau Yesus tidak menderita? Amin. Dia buktikan penderitaan itu, saudara, di atas kayu salib baru sempurna. Tanpa pengorbanan Yesus di atas kayu salib tidak ada yang namanya kesempurnaan. Jadi saudara, betapa bahagianya kita sebagai orang percaya karena kita menyembah kepada Allah yang hidup, saudara. Dia menderita, dia mati, dia bangkit, baru dia naik ke surga. Dan orang percaya berbahagia karena kenapa? Karena kita taat kepada Allah yang hidup, saudara. Sekalipun kita tahu waktu dia berada di dalam dunia status dia sebagai anak Allah. Nah, saudara, saya tahu menderita itu tidak enak, saudara. Tidak ada orang yang suka menderita, saudara. Ada yang di sini suka menderita? Tidak ada orang yang suka menderita, saudara. Tetapi Alkitab tidak menyembunyikan kenyataan atau fakta bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Ya, saudara, Alkitab selalu jujur dari awal bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Yesus katakan, kalau kamu mau jadi muridku, sangkal dirimu, tinggalkan segala kepentinganmu, pikul salib dan ikuti aku. Saudara, orang percaya itu, saudara, selalu berkaitan dengan penderitaan. Ya, orang percaya tidak pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Sekalipun dia baru kenal Tuhan, bahkan ketika dia menjadi orang percaya 10 tahun, bahkan ketika dia melayani, bahkan ketika dia menjadi full timer sebagai seorang hamba Tuhan atau pendeta sekalipun, orang percaya tidak pernah lepas yang dari namanya penderitaan. Dan saya tahu, saudara, untuk kita belajar taat di dalam penderitaan itu tidak mudah. Dan Yesus lakukan itu, saudara, untuk dia menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, saudara. Belajar untuk taat kepada Kristus, saudara, waktunya tidak singkat. Apalagi belajar taat dalam penderitaan. Saudara, saya tahu sebagian besar kita sebagai jemaat yang ada di gereja tempat ini, kita bisa menghitung, saudara, ya, masing-masing keluarga lepas keluarga. Dan bukan hanya saya saja yang tahu, mungkin saudara juga tahu setiap penderitaan masing-masing. Jemaat, keluarga lepas keluarga, semua kita tahu semua, saudara. Dan setiap kubu-kubu doa, ketika jemaat punya masalah, punya penderitaan, kita bawa terus dalam doa itu, saudara, supaya penderitaan, masalah itu cepat berlalu. Tetapi saudara, memang, saya katakan memang, penderitaan itu tidak pernah lepas dari kehidupan orang percaya. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya lewat penderitaan yang engkau alami, supaya engkau mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus.
Amin. Katakan pendewasaan penuh. Ya. Tanpa penderitaan tidak ada orang yang jadi dewasa, saudara. Anak kecil saja, saudara, kalau kita ngomong saja, dia bisa bantah. Ya, jangan lakukan ini, dia bisa lakukan itu, saudara. Jangan buat ini, dia bisa buat itu. Tetapi yang membuat anak kecil mengerti akan kesalahannya waktu penderitaan itu datang. Ya, waktu masalah itu datang. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya punya cerita. Sebenarnya saya tidak mau cerita, tapi berhubungan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya mau sedikit cerita. 2 hari yang lalu, saudara, saya sama istri itu marah sekali sama anak-anak di rumah, sama Glenn dan Gia. Namanya anak-anak, saudara, ya, kalau main itu kan lincahnya luar biasa. Ya kan? Apalagi anak saya suka sekali sama boboiboy. Boboiboy angin, boboiboy api, ya kan? Lari sana, lari sini, main sepeda. Tiba-tiba kamar sebelah, saudara, kasurnya udah roboh. Kami punya 2 kasur kecil sama yang besar. 2 kasur roboh. Ini Glenn sama Gian bawa sepeda naik ke atas. Tiba-tiba Gian jatuh, saudara. Ya, tiba-tiba Gian jatuh ke bawah. Saya marahin Glenn. Ya, apa-apa pasti abang tuh selalu dimarahin, saudara, ya. Padahal kita tidak tahu kan kejadiannya seperti apa. Pokoknya kalau adiknya jatuh, abangnya pasti selalu salah. Saya marahin abangnya, saya langsung angkat dia, saya serahkan kepada mamanya. Ternyata, saudara, kepala belakangnya bocor, berdarah. Ya, berdarah, bocor, saudara. Banyak sekali, saudara. Istri saya sudah panik, saudara. Saya makin marah sama Glenn. Glenn, kamu ini sebagai abang gimana sih nggak bisa jaga adikmu? Dia nggak ngerti, saudara. Tapi kadang-kadang orang tua ini kan kalau udah marah gimana, saudara? Kalau udah musuh, kamu ini kemana? Glenn masih umur 3 tahun, saudara. Nanti bulan 9 4 tahun. Dia cuma bisa nangis, saudara. Masuk kamu di kamar sama masuk. Lihat nih, kepalanya berdarah gara-gara kamu. Tapi, saudara, di samping saya marah, saya punya pengalaman sebelumnya. Glenn itu pernah kepalanya pecah 2 kali. Di kamar mandi sama di mobil, kena besi. Jadi waktu saya lihat luka Gian ini, saya jadi tenang, saudara. Karena kenapa? Karena saya punya pengalaman 2 tadi, saudara. Karena saya lihat lukanya tidak besar, karena hanya benjol, saudara, benjol. Namanya anak kecil kan, Gian kan, kepalanya masih lembut, benjol. Jadi agak luka sedikit. Ya udah, saya ambil es batu, saudara. Olesin es batu, terus ada betadin, pakai betadin. Ya udah, saya tempel pakai kapas, saya balut pakai plester, saudara. Puji Tuhan, sembuh, saudara. Ya, tapi, saudara, ini jadi gambaran kita sebagai orang percaya. Kadang-kadang, saudara, sikap kita ini sama seperti anak-anak. Tunggu jatuh dulu, baru dewasa. Ya, tunggu sakit dulu, baru mengerti. Dan penderitaan itu juga, saudara, kadang-kadang datang dalam hidup kita sama seperti gambaran anak kecil, saudara. Mungkin awalnya saudara nggak ngerti kenapa sih Tuhan hidup saya ini kok penuh penderitaan terus nih. Nggak selesai hidup saya jadi orang percaya. Kemarin Tuhan sembuhkan sakit saya, tiba-tiba masalah satu datang lagi, penderitaan satu datang lagi, ujian satu datang lagi. Kayaknya ngimpit saya terus. Kok seolah-olah Tuhan tuh pengen buat saya nangis terus sama Tuhan. Kayak Tuhan suruh saya tuh untuk duduk terus deh dekat sama Tuhan. Kayak kapan Tuhan semuanya ini berakhir? Ya, saudara, kalau saudara timbul pertanyaan itu, wajar, saudara. Kita ini punya sisi manusia. Sisi manusia itu pasti selalu bertanya. Ya, kita sekolah kita bertanya kalau kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu jalan, sesat di jalan, kita tanya sama orang. Ketika penderitaan datang dalam hidup kita, wajar kita tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa hal-hal ini terus datang dalam hidup saya? Tetapi saudara perlu mengerti, yang pertama, saudara, penderitaan itu datang memang tujuannya untuk mendewasakan saya dan saudara.
Sama-sama katakan mendewasakan saya. Ya, tanpa penderitaan saudara, tidak ada satupun di tempat ini yang dewasa. Benar saudara? Benar. Suami istri kalau sudah menikah, masalahnya di mana? Halo? Suami istri kalau sudah menikah, saudara sudah jadi pasangan, masalahnya di mana? Ya masalahnya di ekonomi, anak-anak, bahkan komunikasi. Cuma 3 itu aja saudara masalah berumah tangga: komunikasi, ekonomi, sama anak. Dan kadang-kadang saudara, masalah yang terjadi di tengah keluarga kita tujuannya buat apa? Mendewasakan. Saudara jangan salah saudara, orang yang menikah sudah 5 tahun, 10 tahun saudara, ada masanya juga saudara, waktu berantem pengen lari kabur. Siap-siap ambil koper, udah dari kasih, aku kabur ya. Semuanya ada masanya. Tetapi ketika saudara pengen kabur, yang tadinya kita punya suami keras kepala, tiba-tiba dewasa di situ saudara. Tiba-tiba kita punya istri yang keras kepala, tiba-tiba lewat kejadian itu dewasa. Karena kenapa saudara? Ya memang dewasa itu selalu terjadi ketika penderitaan dan masalah itu datang dalam kehidupan kita, kadang-kadang di waktu yang tidak tepat. Saudara pernah temukan penderitaan di waktu yang tepat? Saudara pernah temukan masalah di waktu yang tepat? Ya, saudara lihat, hujan itu saudara datangnya selalu tidak tepat saudara. Tiba-tiba banjir aja di bocoran saudara. Ya, masalah itu juga sama saudara, datangnya selalu di waktu yang tidak tepat. Maksudnya tidak tepat di saat hati kita lagi tidak siap, di saat hidup kita lagi tidak siap, di saat pikiran kita lagi kacau. Tiba-tiba masalah itu bisa datang sekejap itu saja. Penderitaan bisa datang tusuk kita saudara. Ngebuat hati kita, rasanya capek, rasanya panas, rasanya udah ya. Tetapi saudara, kita perlu perhatikan. Yang pertama, kenapa penderitaan itu harus hadir dalam hidup kita? Supaya kita mencapai kedewasaan. Dan yang kedua saudara, kenapa kita perlu taat kepada Tuhan? Saudara buka dalam Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 saudara, maaf, Yohanes 14 ayat 21. Sudah menemukan? Yohanes 14 ayat 21. Mari saudara baca dengan iman. 2, 1 ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, yang kedua, kenapa kita perlu taat kepada Tuhan? Karena ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Amin. Katakan, bukti kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara tahu tanda anak mengasihi orang tua itu apa? Tanda anak mengasihi orang tua apa? Saudara, tanda seorang anak mengasihi orang tua tepat, taat. Ada 4 kata, T-A-A-T, taat, tapi susah untuk dilakukan. Tanda seorang anak mengasihi orang tua adalah taat, saudara. Saudara jangan salah pandangan seperti ini ya. Waktu anak kita kasih kita mobil, itu tandanya anak kita mengasihi kita, bukan. Waktu anak kita memberikan kita uang, itu tanda anak kita mengasihi kita, bukan saudara. Itu hanyalah bagian-bagian kecil. Tetapi bagian utama seorang anak mengasihi orang tua adalah taat. Tidak ada orang tua yang punya naluri untuk minta uang sama anaknya. Tidak ada saudara. Orang tua tidak pernah punya naluri saudara untuk minta rumah dari anaknya, minta kendaraan dari anaknya. Enggak.
Yang orang tua minta dari anaknya cuma taat. Amin. Taat kepada apa saudara? Taat sama perintah-perintah kita. Semua keluarga punya aturan masing-masing, saudara. Ya, semua keluarga punya aturan masing-masing. Makanya saudara, waktu kita jadi orang yang dewasa, semua kita punya karakter yang beda-beda. Kalau kita lahir dari keluarga tentara atau polisi, pasti kita dididik dengan keras, disiplin. Kalau anak dilahirkan dari keluarga hamba Tuhan, pasti ini anak diajarkan tentang pelayanan firman Tuhan terus. Kalau ada anak dilahirkan dari seorang keluarga pembisnis, ya ini anak saudara diajarkan berhitung terus. Ya, cepat berhitung, pintar kali-kalian, ya kan? Pintar dalam berjualan, komunikasinya bagus, interaksinya bagus, karena dia dilahirkan dari keluarga yang memang punya pengusaha. Nah, sama halnya dalam setiap kehidupan kita terlahir dari keluarga yang berbeda-beda. Tetapi tanda seorang anak mengasihi orang tua waktu dia taat, udah simpel saudara, taat. Sekalipun anak itu tidak mengerti, tapi taat aja saudara. Nah, sama halnya dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu taat dalam penderitaan kita? Karena kita tahu bahwa ketaatan itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara jangan pernah berhenti untuk taat sama Tuhan. Sekalipun tidak mengerti, tapi Tuhan kasih tahu ujungnya nanti saudara. Yang penting saudara taat saja saudara. Karena itu bukti tanda bahwa saudara mengasihi Tuhan. Dan malam hari ini, waktu saudara datang ibadah, saudara tidak perlu lihat kanan kiri berapa orang yang datang. Ya, hari ini mungkin malam hari ini dikit karena hujan. Tapi saudara lihat orang-orang yang datang saudara. Itu tuh bukti ketaatan kita sama Tuhan. Amin. Bukti ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, yang ketiga saudara, kenapa kita perlu taat kepada Tuhan? Karena ketaatan itu saudara membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, saudara, lewat penderitaan justru membuat kita harusnya semakin dekat dengan Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, harusnya ketika penderitaan itu datang, harusnya itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan Yesus tahu saudara, penderitaan itu tidak enak, penderitaan itu pahit, menyakitkan, berat. Makanya Yesus tidak pernah berhenti untuk selalu datang berdoa kepada Bapa. Karena kekuatan Yesus ada waktu dia terhubung dengan Tuhan. Amin. Makanya saudara, kalau kita lihat 4 Injil saudara, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, seringkali di kesibukan Yesus selalu punya jam-jam doa di waktu malam atau pagi hari saudara. Dan menjelang malam, di waktu subuh, pagi hari, Yesus selalu menyempatkan waktu saudara untuk dia datang berdoa. Karena dia tahu sebagai anak Allah, dia mau taat dalam penderitaannya. Dan dia tahu semua hal-hal yang dia lewati tidak mudah, tetapi dia perlu kekuatan itu daripada Tuhan. Makanya saudara, ada kalimat yang paling terkenal kenapa Yesus taat kepada Bapa di sorga. Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendak. Saudara, kalau Yesus mau minta tolong waktu itu, suruh malaikat-malaikat datang selamatkan dia, bisa saudara, sangat bisa. Tetapi Yesus bukan Tuhan yang mengingkari janjinya. Ya, karena dari awal saudara sudah dibuatkan oleh Nabi saudara bahwa ketika anak manusia ini datang, dia akan disalibkan. Akan ada pengorbanan, akan ada darah, akan ada penderitaan yang harus anak manusia ini saudara jalani saudara. Makanya dia tahu saudara, setiap pencobaan, setiap penderitaan, setiap masalah yang datang dalam pribadi Yesus, dia tetap datang berdoa kepada Tuhan. Dalam arti apa saudara? Dalam arti konteksnya dia datang berdoa supaya Tuhan kuatkan dia. Amin. Bukan dia datang berdoa kepada Bapa suruh kirim malaikat tolong dia, bukan saudara. Tapi supaya Tuhanku
kuatkan. Nah, gambaran Yesus ini saudara jadi gambaran kita hari ini sebagai orang percaya. Saudara, waktu saudara menderita, saudara datang kepada Yesus, bukan saudara berdoa, Tuhan tolong singkirkan masalahnya, bukan. Tuhan tolong sembuhkan sakit saya, bukan. Tetapi saudara datang berdoa sama seperti Yesus. Tuhan minta saya dikuatkan. Tuhan minta saya dimampukan, saudara. Dan hal itu yang Yesus lakukan ketika dia berdoa. Dia cuma minta kekuatan, dia minta supaya dia dimampukan, supaya dia mengalami damai daripada Tuhan. Dan itu hanya Yesus lakukan. Nah, dalam hidup kita pun sama, kita datang berdoa kepada Tuhan, bukan kita minta penderitaannya dilalui, bukan kita minta masalahnya diselesaikan, tetapi kita minta berdoa kepada Tuhan supaya dikuatkan. Amin. Amin. Semua manusia terbatas, saudara. Kalau saudara sakit, dokter vonis saudara sakit demikian, dokter pun kadang-kadang belum tentu bisa sembuhkan saudara. Dokter pun juga tidak bisa kasih saudara kekuatan. Keluarga pun juga tidak bisa kasih saudara kekuatan lebih. Tetapi saudara harus bersandar kepada Tuhan. Saudara ingat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maksudnya adalah saudara harus bersandar kepada orang yang lebih kuat daripada saudara. Saudara harus bersandar kepada hal-hal yang lebih spektakuler daripada saudara, yaitu Tuhan, saudara. Malam hari ini saudara, seberapapun kita yang hadir, mari saudara bersandarnya kepada Tuhan. Saudara arahkan hatimu kepada Tuhan, supaya waktu engkau pulang malam hari ini, engkau menerima kekuatan daripada Tuhan. Amin. Engkau menerima penyertaan Tuhan, sehingga engkau merasakan ketika engkau taat kepada Tuhan, semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu saudara, mari kita ambil sikap, kita berdoa sebentar di hadapan Tuhan. Kita boleh menikmati setiap anugerah Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan boleh tolong kita, Tuhan boleh bekerja dalam hidup kita. Terima kasih.